fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak Kasturi selaku Kepala MTS Negeri 1 nih Pak, Kota Semarang. Yang saya ingat dulu di sana ada Pak Muhammadi, ada Pak Mudofir, ada Bu siapa ya, Hidayatun. Lah saya tadi nanya, sekarang siapa? Pak Kasturi gitu. Baru setahun ya Pak. Ya mohon diperkenalkan saja Pak Kasturi. Saya sering masuk di MTS. Yang saya sudah bedek biaya ini ya mesti itu gitu. Ya saya duga mungkin pindah-pindah kan ya. Terus Bapak sebelah saya tanya, ada berapa personil kira-kira? 85 ya Pak, dengan karyawan, termasuk ibad ini Sorawuh Sakmenake. Hanya yang jadi persoalan, pertanyaan ini selalu terjadi begini, Bapak nanti sempat nggak untuk salam-salaman? Nah ini aku sengaja itu, karena memang jadwalnya tertata. Habis ini saya harus ke Pakalongan, nanti pulang ke Kendal. Jadi sehari ini keluar ya paling saya batasi sampai 3 tempat saja. Ini jarang untuk salaman, terus angkatan belum palsu ya. Aku mau tukang ngentokin tenaga jebol enting kok. Kesukaan saya kalau saya menghadapi para intelektual seperti panjenengan, saya ini ngomong jadi tanpa batas gitu Pak. Jadi orang duwe woh pekewo no salah barang ora ya malah. Tapi kalau saya ceramah di pedesaan sing sangat heterogen, kemudian pemahamannya pun sangat bertingkat-tingkat, itu berbahaya sekali. Ceramah mungkin nek mudeng ora tekan yang dimaui, ning nek dikei ceramah sing biasa-biasa saja dia muni wis apal ra jenengan gitu. Ya. Nah di sini saya merasa lebih bebas saya ngomong. Karena apa? Kebebasan yang saya miliki membuat saya enjoy. Jadi ngomong sama jenengan kayak orang duwe wates. Walaupun saya mantan Katolik ya, tapi saya tidak punya sekat untuk bicara lepas gitu. Karena sejak kecil saya memang beragama Katolik. Saya izinnya masuk STM oleh bapak saya, tapi aku mlebu PPGA. Jadi rapotnya sing kula laporke bapak kula niku STM Pak. Tapi rapotku PGA. Terus lho Pak, nggadhahi Pak aku no pirang tahun nih. Nah, tapi setelah saya masuk Islam, saya sekolah di PGA itu, baru bapak saya tahu, lu kan berarti nggadhahi aku pirang tahun. Itu ceritanya ya. Saya hanya berpikir begini Pak Kasturi, saya punya pemikiran yang deduktif tanpa melupakan pemikiran yang induktif. Saya berpikir begini, Quran itu benar dulu. Jadi Quran tidak bisa dikritik benar dan tidak oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuanlah yang harus dikritik oleh Al-Quran. Nek terbalik bahaya tuh. Nah, saya tekan nampan ini Mas. Nah, matur nuwun, ndang lunga. Lha lunga sing disawang wit kok. Gitu. Satu contoh gini,
Ketika surat Yunus ayat 92 itu turun, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini, jawab apa ayat itu? Jasadnya Fir'aun akan ketemu sebagai tanda kebesaran Allah bagi umat yang akan datang. Coba dan merangsang pikiran Anda. Ketika ayat ini turun, Fir'aun sudah hilang 2100 tahun. 21 abad Fir'aunnya hilang. Tapi ayatnya baru turun mengatakan besok jasadnya akan ketemu. Coba kalau Nabi Muhammad nggak berpikir deduktif, kira-kira berani nggak menyampaikan ayat yang dituntut keilmiannya pada saat itu? Kon bukti Fir'aun kecekan kira-kira ngelan. Gitu kan? Tetapi sepahit apapun, Nabi mengatakan sepahit apapun ini wahyu, itu kewajibanku menyampaikan. Walau setelah disampaikan Nabi Muhammad sampai dikatakan anta majnun, kau kan Muhammad. Wong Fir'aun masih hilang 11 tahun, ya 11 abad, kok jarinya harap ketemu. Tetapi karena Nabi berpikir deduktif bahwa Quran benar dulu, gitu kan? Perkara nanti pembuktian keilmuannya Allah sendiri akan tunjukkan. Tapi ternyata benar, Bu. Tanggal 8 Juli 1879 di Valley of Kings, Lembah Raja-Raja, atas penemuan Jean-François Champollion dari Inggris, kemudian bekerja sama dengan Emil Salim dari Mesir, membentuk satu kepanitiaan yang jasadnya Fir'aun benar-benar ditemukan setelah 40 abad terpendam. Mantap ya. Ini tidak percaya melakukan di Kairo. Soalnya aku sudah sampai sana, Pak. Aku sudah lihat betul jasadnya Fir'aun, saya sudah lihat. Ono tenang. Nah, untuk hal halal ini sama, saya punya prinsip sama. Apakah kata Idul Fitri yang dimaknai ada ya'udhu id itu kembali? Fitri itu maknanya mustarab ya, ambigu dalam bahasa Indonesia. Bisa suci, bisa murni, bisa bersih, bisa agama yang lurus, bisa asal kejadian. Andai 5 arti saya ambil satu Idul Fitri. Apakah kata kembali merupakan justifikasi atau persuasi? Yuk sama-sama kita pelajari dulu. Dan itu ilmu ya. Apakah orang setelah puasa Ramadan selesai pasti suci? Belum tentu kan? Kita ada dapur-dapur awal dhewe. Oh, sono wedong tek. Ya, kalau Anda merasa bahwa kembali suci itu tidak merupakan satu justifikasi, minimal persuasi, minimal kata kembali dimaknai ajakan, Pak. Bukan menjudge bahwa orang setelah Ramadan selesai pasti suci. Aku tetap punya pendapat begini. Orang yang merasa dosanya banyak itu lebih baik daripada orang yang merasa suci. Kira-kira bener? Ibu nek dengan kira-kira rumangsa suci itu kira-kira jemambak. Jemambak ya? Banget itu, gaya banget itu. Maka yang di sana maknanya aku tetap meyakini itu persuasi. Mengapa kita diajak kembali pada kesucian? Yuk kata kembali tak ganti nih. Kembali itu sama enggak dengan kepulangan pada keadaan atau tempat semula? Tahu enggak? Kembali itu kepulangan pada tempat atau keadaan semula. Kembali menjabat berarti pernah menjabat, kan? Kembali sehat berarti pernah. Kembali ke meranggen berarti pernah. Nah, tolong Pak. Kembali suci berarti pernah. Mengapa diajak kembali? Sebab Anda jauh dari kesucian. Nek jenengan wis suci, enggak perlu diajak. Wong sing ning manggen ora perlu dijak balik ning manggen, sing ngejak sing kocrok. Wong ning manggen kok dijak balik ning. Orang yang tidak diajak kembali suci pasti jauh dari kesucian. Kalau ayatnya sing diwaca beliau manu ndredeg. Ya ayyuhalladzina amanu. Padahal harfun nida yang ada di depan yang saya pahami itu kata seru atau kalimat seru diwakili oleh huruf ya panjang. Dia menunjukkan yang memanggil sama yang dipanggil jaraknya jauh. Yang memanggil sama yang dipanggil jauh. Mulanya terjemah bahasa Indonesia diartikan wahai, Pak. Wahai kadoh torake. Nek siji tur cedhak Betul, Bu? Masa siji wae.
Orang mungkin kan? Dan sekarang mengapa kita kok diajak kembali suci dan bagaimana caranya kembali halal bihalal jasanya akhirat? Dan dengan ada markor urusan bid'ah yo karepmu. Yang jelas manfaatnya halal bihalal banyak, betul nggak? Bayangkan seorang kepala MTS Pak Kasturi salaman boko saomah anak buah kira-kira ngentek sandal piro Pak? Kelompoke nang omah kaya panganan beres kok. Turun menjadi lahanku. Bener kan? Lah aku kena PPKM 2 tahun kok. Penurunan pendapatan kiai dan mubalek. Yuk saya kita buktikan. Apakah benar dosa itu membuat kita jauh dari kesucian? Yuk kita buktikan ya. Oke. Jenengan oke saya tak tulis tak toleh oke jenengan. Soalnya jenengan terkena sergap nih ngeramu dengan. Yo. Kalau saya menunjuk dengan kata petunjuk ini, objek yang saya tunjuk dekat atau jauh? Ya. Oke, malah saya mikir juput ya. Saya tak mikir kono-kono enak banget. Kalau saya mengatakan ini objek yang saya tunjuk dekat atau jauh? Ya. Coba rasakan ya. La taqroba hadhihi sajarah. Nabi Adam pernah dilarang oleh Allah, jangan kau dekati pohon ini. Hadhihi sajarah. Tetapi ketika Nabi Adam melanggar mendekati khuldi, redaknya berubah Pak. Alam anhakuma angtilkuma sajarah. Bukankah dulu lami menunjukkan keduanya Pak kematian? Tilkuma itu azan anta antuma antum, menunjukkan Nabi Adam dan istrinya. Oke. Ketika belum dilanggar jangan kau dekati pohon ini, tapi setelah dilanggar Allah mengatakan, bukankah dulu pernah aku larang kamu, jangan sekali-kali kau dekati pohon itu. Tilka itu isim isyarat mu'anas, nek isim isyarat mudzakkar dzalika, nek wedok tilka. Terus ya bahaya ya, ana sing makro ning ora bali. Batang ki koyo-koyo dingklu. Ketika belum dilanggar pakai kata ini, tapi setelah dilanggar pakai itu, ada kesan nggak bahwa kesalahan Nabi Adam itu menjauhkan posisinya pada kesucian semula? Terkesan jauh kan? Betul Pak? Oke, nah sekarang kita pelajari. Apakah kita kalau dipanggil orang yang beriman seperti ayat yang dibaca tadi, wahai orang yang beriman, apa enggak merasa bahwa orang beriman pun itu masih mempunyai dosa? Betul Pak? Yo, dosanya tak utek-utek sendiri loh. Ini aku orang menunjuk orang, soalnya Imam Ghazali kepinter. Imam Ghazali kan menjelaskan dosa dipilah-pilah. Iki sing kaya kewan jenenge hayawania. Iki contoh paling arep dhewe zina. Manusia modern sekarang nggak zina, nggak mungkin. Moto iso zina, mulut bisa, tangan bisa, kaki bisa. Aku nyetel HP metune bokep. Mau mana? Ente aku takon mek bojoku, golekno gambar menungso. Lah aku ora menungso ora langsung nganggo pakai atau. Berarti kejebak kita pada teknologi modern. Apapun yang kita lakukan kadang-kadang sengaja atau tidak, kita kejebak melihat sesuatu yang masuk dalam urusan perzinahan. Betul? Aku saja penceramah kejebak Allah kerepin. Nih di pasar aku ceramah Pak di Bedugul. Terus kemudian nih seorang acara aku neng Pantai Kuta. Lu nganggo bikini sepanjang pantai. Enggak, aku memang orang ngerti nek kono nggone kono. Bareng anu mah aku kalau nonton ana pundakku dijawil kancaku. Ih, nek nonton koyo ngono dosa ora? Lho aku yo ning kene kok kowe takon. Dan aku nyawari dosa ya mesti gak wali. Jangan kok yang delok. Alah mbon yang aku piknik kok. Masa bayar larang kon merem aku ropo. Kejebak. Kejebak, justru kadang-kadang kejebak.
Aku punya seorang wali kota dulu namanya Hendra Prihadi, undang-undangannya Hendi, sekarang ada di Jakarta, diganti teruskan Mbak Ita. Hendi itu ketika mau menutup lokasi DTS Sunan Kuning itu telepon saya, Yai, nek Sunan Kuning ki lokasi WTS tak tutup apa ya ora? Aku mau muji bagus, ning caramu nutup tuh gono carane. Pelacur itu digon kesuk sing adoh saka masyarakat. Aja waton kok tutup. Nek kok tutup pelacure semebar tekan omahku. Oh. Kono ngomong sama kan. Di sini, maka saya kadang-kadang merasa dosa itu apa ini tugasnya orang menghindari ya, memperkecil. Ya lah, coba, mau luput dari dosa ya wis. Wah, aku kemarin ditinggal 10 dino, bojoku tinggal umroh, aku kerasa kok. Wah, ternyata makna seorang istri ini ora ono. Aku tinggal 10 dino, tinggal umroh, ben dino dadar ndong. Lah nek iso masak, Pak. Berarti tak serok itu matang ora mbuh. Istri itu ternyata, ya Allah, artinya gede banget ya. Onone. Nek ora ono tak goleki. Nek ono jelehi tak yakin. Jelehi. Apa meneh wis umur 6. Wis kaya Quran suwe ta. Di gua dosa diwaca ora cetha. Lho ngono ki bojoku nek njaluk ngapura mbak aku bar salat Id aku mesti nangis. Padahal omongane ra cetha. Terus ngomong Mas nangis ngomong apa ki aku ra krungu. Ngono aku mbek nangis yo nyauri padha-padha. Asline padha ra genahi lho ya. Tapi mlaku terus. Jadi dosa-dosa itu ono sing kaya setan. Yang dicontohi terdepan itu ghibah. Ngrasani dosa ta, Bu? Ndak tahu ono apa ngrasani dhewean. Nah, ono prisano. Nomor terus sing bahaya, Pak. Ono dosa sing menyamai sifat Allah, rububiyah namanya. Yang dipercontohkan oleh Imam Ghazali di depan itu sombong. La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibri. Ora bakal kowe mlebu swarga nek ning jero dadamu ana sawiji saka sifat sombong. Manusia nanti di zaman modern penyakit ini yang paling meningkat banyak. Ailun mustakbirun. Kere ning sombong, nek ora. Nek ora. Ayu kemayu si ono ayu. Pese elek ira ngemayu. Lagi akeh wong-wong nek itu. Numpak sepeda untel undangane papa mama. Papa waktu kimin. Mama wakim. Aku kemarin habis nunggu anakku sudah di Pahang, Pak, di Malaysia. Dia memang ambil S3. Anak saya cewek, Pak, tapi sekarang dia sudah S3 diambil Neno Rekayasa Sini 3. Aku datang ke sana tuh, aku di sana diundang Abah, ya anakku. Tak guyu, Abah ini Arab. Arab kan Islam, Pak, belum tentu Arab bener tak pikir. Kowe ngundang aku bapak we. Malah ning kono jenengku ditulis apa? Ahmad Supandi. Gaya banget ya. Aku ora ono Ahmad Pak tambah Ahmad Supandi. Nek nggonmu nulis lengkap ora masalah, nek kok singkat. Supandi. Ternyata dosa mau iso ilang kate telu cara, Pak. Hablum minallah. Hablum minallah ya. Tadi ayatnya dibaca wa'tasimu bihabli. Benar tak? Agama itu kadang-kala di Quran disebut hablun, tali. Sak kuat-kuate tali nek le nyekeli nganggang-nganggang iso keklorot kan? Jangan salahkan agama, wong le nyekel kenceng. Takut ya? Maka dosa hanya bisa hilang dengan 3 cara. Kalau yang namanya hablum minallah lebih mudah. Ayat tadi kan fastaghfaru lidzunubihim. Istighfar insyaallah gampang. Yang menakjubkan ke ayat itu. Kata wallahu yuhibbul muhsinin. Allah yuhib, Allah cinta
Di Quran itu hanya terulang 18 kali. Mutakin hanya 3 kali, mutawakilin hanya 2 kali, sofan wahidah sekali, mutatohin sekali. Tapi Allah cinta muhsinin diulang sampai 5 kali, Pak. Itu hebatnya Quran. Kenapa sampai diulang 5 kali? Ternyata orang muhsin itu bisa memaafkan kesalahan orang walaupun tanpa diminta. Mantap lagi. Rasa salaman tak ngapura, mantap lah. Itu yang tahu cuma ada sama Allah, Pak. Maka kata Allah yuhibbul muhsinin, sungguh Allah cinta pada orang muhsin, itu sampai diulang 5 kali. Mantap ya. Aku lihat sinau tenanan gitu. Dan itu ya tenanan. Temangan web orang tenanan. Nah, maka ketika jenengan nanti meminta maaf, tadi diulang-ulang minal aidin. Tidak gue artinya maaf lah berarti. Kaduan ini nama tuh. Kata aidin itu bentuk jamak dari kata aid. Faizin bentuk jamak dari kata al-fauz. Fiilnya fazal. Arti sebenarnya panjangnya begini. Ja'alna wa wa'yakum minal aidin wa faizin. Semoga Allah menjadikan kami dan kamu semua orang-orang yang kembali dari kemenangan. Moga Pak Petir. Ini balaku. Kenal ya orang mau kenal nih. Hobinya podo Pak Jiru aku. Rupanya Pak Jiru. Senang Pak Jiru aku melu-melu D. Ini teman akrab saya tidak ada. Tadi sebenarnya saya sudah telepon beliau telepon saya. Kayaknya katanya sih di Pak Kasturi dia. Kenapa? Loh, aku komite nih. Betul. Tonton apa komite kotoran. malah disekiai ini. Betul ini. Jadi kalau Anda meminta maaf dengan kata minal aidin wa faizin, pada dasarnya keliru. Tetapi kekeliruan itu tidak pernah dijadikan masalah. Yang penting niatnya. Maka saya berpendapat jebul barang salah itu sakit melapak. Ayo Bu, godhong wedang salah ra? Salah wedang wis dadi kok digodhong. Ngulek sambel salah ra? Onone sing parah. Menek klopo. Klopo sami nek dipenek. Maksudnya, maka ketika Anda mengatakan minal aidin wal faizin yang tertangkap, maaf lahir, ya wes salah ben aku sakar bebe. Malah neneng penjara, neng mana salaman podo-podo tapi ini, Mbak Bu. Kosong-kosong rada dawa kuwi Mbak Bu ngono ta, Pak. Nah, maka dosa bisa hilang hablum minan nas ya. Wal afina anina, saling memberi dan meminta maaf. Di saat Anda melepaskan kemaafan Anda kepada sesamamu, sebenarnya hati Anda dibersihkan, Pak. Aku tuh di rumah buat lapangan badminton, tanggung masyarakat sekeliling walaupun itu tanah saya. Tak kayak tulisan sasono langen suko, kanggunan gue seneng-seneng. Tapi ngisore tak tulisi, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu orang yang memberi manfaat bagi orang lain, betul? Maka hari ini kalau Anda ingin berarti, maafkan kesalahan sesamamu, Anda akan punya arti. Mama. Sebab jika datangmu sudah tidak menggenapi, perginya pun kamu tidak mengganjilkan. Untuk apa Anda dilahirkan? Ayo kita tangkap. Kalau datangmu sudah tidak menggenapi, perginya pun kamu tidak mengganjilkan. Aku tanya sama Anda, untuk apa Anda dilahirkan? Rano gunani jadikan manfaat pada diri Anda. Hari ini maafkan kesalahan sesama, hatimu akan dibuka oleh Allah. Ya Bu, kalau ngomong formalitas ya, bujuku kita tangis kan, ya lo ngapur aku nangis. Tahun 19 pensiun PNS tak hadiahi mobil, Pak. Gue ngentek pegawai negeri so pensiun tak hadiahi mobil milio. Begitu SK pensiunnya turun tak jalan Gajah Mada, di Gunda Gajah Mada. Milio tak tukok milih tinggi, milih malah beliau ngirit toh. Terus 45 juta, berapa masalah. Aku kagum pegawai negeri so ngetek pensiun, Pak. Aku 5,5 tahun waktu kok. Ora cucuk, blas. Tanggal 3 bayaran, tanggal 5 bulan tangan. Urip kok kaya dolanan dakon. Ngerot itu. Aku metu weh. Jadi wira swastawan di bidang properti, laundry dan printing.
Saya kaya raya Pak, tapi saya terkena alahan Pak. Bedunya jadi seneng banget, mati jadi wedi banget. Ubud dunia wa karahiyatil maut. Akhirnya saya tahun 19 janji seluruh usaha saya tutup karena aku SD ku pensiun, aku melu pensiun. Aku saiki ra ndek usaha apa-apa, aku mau dakwah. Aku ora ngira nek dakwah diakeh. Enggak ngira Pak tenan. 8 kota tanda tangannya di Sumatera. Kelakonnya 14 kota. Kemarin sebelum Ramadan 14 kota tak ini Sumatera. Pindah ke Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun ya, Palangkaraya. Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara, IKN. Lari ke Makassar. Selama sebelum Ramadan 20 hari, aku ngisi 20 hari di 20 kota. Aku balik satu tempat dulu. Berarti hati ya saya. Iki mungkin kepala MTSW kalah. Mungkin loh Pak, aku kurang ngerti lah. Ya. Nah maka ternyata jadi dapat dai-dai seperti saya ini, aku sebenarnya punya peraturan baru. Aku saiki mau diampropi Pak. Enggak, saya enggak mau tenan. Aku nek amplop tak jual. Isinya tak jigose. Amplopnya tak jual, lah isinya kita kayak yatim piatu. Saya betul. Lah bujuku kan yatim piatu. Ngaji kok sering ya lah. Ra kacen. Nah, aku kena prank Pak Kasuri. Orangnya daftar 4 orang. Tanggalnya jelas. Begitu saya mau berangkat di hari H, aku telepon sama Rita. Bapak, saya OTW. Siapa? Saya ditunggu di mana? Di Masjid Wali Songo Pecangan Jepara. Sampai di sana orang wong. 2 nomor HP ini tak hubungi. Hati-hati. Pulang saya. Saya soalnya kebalik mereka di Singaraja, Bojo. Kena lagi seperti itu. Besoknya kena lagi di Muara Bungo Jambi, di Langsa Timur Aceh Pak. Kena itu sampai 6 tempat. Nah aku terus takon sih ndaki duit pesawat sopo. Sulit kan Pak? Maka akhirnya sekarang saya rubah. Wong sing golek aku bisa roe tak transfer H-3. Aturanku saiki ngono. Kowe nek gelem ya lakonono, ora gelem sing butuh aku luwih akeh timbang koyang. Ya. Karena menunjukkan keseriusan, betul ya? Aku mangkat rene wis ditakser apa ditakon maksud nih maksud. Nah. Alhamdulillah. Tapi aku ora njaluk berapa dengan wong kasih saya silakan. Nek kurang aku tak ngomong. Nek kakean aku tak meneng. Nah, kemudian yang kedua ternyata dosa innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Kebaikan itu mampu menghilangkan keburukan. Apalagi sholat Anda. Innal sholawat, sholat kamu itu kafaratul lima bainahunna ilal kabair. Bisa ngelangi dosa di antaranya. Kan gitu Pak ya. Nah, terakhir taubatan nasuha. Jalur halal bihalal ora usah digoleki dalil. Tak ketekal Pak. Ini ada bukan urusan agama. Di YouTube tak terangke. Aku tahu ngisi pengusaha Cina 40 orang. Di rumah makan Santeria Gajah Mada waktu itu masih ada. Bahkan 40 orang Cina-Cina. Orang nosek Islam ini halal bihalal. Ngundang aku di Jalan Bayangin, aku kan ngomong apa? Ternyata orang-orang Cina ini punya pendapat halal bihalal sekarang milik bangsa, bukan miliknya orang Jawa saja, Sumatera saja, tapi seluruh bangsa Indonesia. Jadi ternyata dulu pendapatmu bagus kan? Nah ya apa? Kalau apa sih? Sing pertama nemoke wong Islam. Tapi saiki wong pecisan bilang wong Indonesia, urung tentu wong pecisan masih Islam. Wong keplek ku peci. Lah aku ceramah gue helm rame tuh ya. Ya Pak Zainal Petir, aku nanti mohon maaf punya tugas lain. Jadwalmu di PBI ya? Tanggal berapa? Kelingan enggak? Aku diingatkan loh. Pak Zainal Petir ini sahabat saya sejak isih rom. Ruangnya entengan Pak. Ditimbali dundang nanti teko. Ini nerano panganannya dirasani weh. Ini jago mangan pada aku. Abdul Buton ini. Ya begitu teman-teman semua yang ada di MTS Negeri 1 Semarang.
Saya mohon maaf kalau saya tidak ikut bersalam-salaman, bukan saya kemaki, bukan, tapi karena tugas saya berat. Saya sehari harus 3 tempat, itu tanpa dari Ramadan awal sampai nanti Syawal berakhir tidak satupun yang kosong, tidak ada satupun yang kosong. Dengan jawabnya lah panen. Ya, karena nomor rekening saya yang punya istri saya, aku tidak punya, man. Sehingga seluruh bisaroh yang masuk itu masuknya ke istri saya, bukan ke saya. Aku ki corone supir kayak mancal bae, Pak. Hanya nanti tanya, aku mau tuku mobil ono duit ora? Ono. Sing kok jare apa? Pak Jiro. Urah duitnya nek mung tuku kuwi ngono. Sing ngerti malah bojoku. Nah, saya ngabari dulu ya, Bu. Saya kemarin Mas Zainal Petir wis krungu loh. Istri saya meninggal tahun 21 kemarin. Ya, istri saya meninggal tanggal 22 Juni tahun 21 kena Covid, Pak. Mungkin dengan bertanya-tanya istri yang mana? Oh, bojoku pendino takja. Saya di rumah punya 2 istri. 2 istri saya itu rumahnya berdekatan. Yang satu yang mutua itu anaknya 3 cewek semua, sarjana semua, bahkan dokter, tapi di luar negeri semua. Yang nomor 2 istri saya punya anak 4 laki-laki semua. Nah, yang diambil oleh Allah setelah nikah dengan saya 23 tahun, yang muda hanya 2 hari kena Covid meninggal, Pak, di Wongsonegoro, Kekilan, depan jenengan, depan rumah sekolah jenengan. 2 hari. Aku batin, ya Allah, apa di sini kebijaksanaan Allah. Akhirnya sekarang ke-7 anak ini yang ngomong istri yang pertama semua gitu. Nah, aku begitu diambil ya koyok ngopo loro atiku ning bareng tak lar-lar, alhamdulillah ya Allah, untung biyen bojoku loro. Jadi mati jiki ana jine lho. Tiru-tiru remuk. Tambah 1 pi aku ora kuat. Sudah 6 kandhane wis diwaca ora cetha. Itulah kisah nyata. Kisah nyata bahwa saya memang punya 2 istri selama 23 tahun. Anaknya sampai 4, itu yang kedua anak Langsa, itu Aceh Timur. Tapi Allah menghendaki dia diambil lebih duluan. Nah, istri saya yang pertama itu malah ngene, Mas, nek jenengan toh harus nikah meneh aku siap. Seperti yang dulu kau lakukan. Aku dulu melamar istri kedua itu dengan istri pertama di Aceh, Bu. Orang kenal malah. Nah, saya ini umurku sudah 6, kira-kira aku nak nikahnya kurang pirang dino. Untuk bojo nom rong dino dadak. Tidak punya niat seperti itu. Yang paling penting, alhamdulillah sekarang isi dakwah 66 tahun isi punya penghasilan kan, alhamdulillah. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, seluruh teman-teman saya di MT1, Mas Zainal Petir. Aku mohon izin, terpaksa setelah ini saya harus keluar karena jamku mulai kepepet. Ya, Al-Fatihah saja, moga sareng-sareng. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, teman, ikhwan dan akhwat. Akhirnya saya mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, sallallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.